Selamat datang kembali di kanal kami Bali G Academy. Bali G adalah sebuah kota indah di Sumatera Utara di tepian Danau Toba. Pemirsa, kalau kalian ingin datang ke Danau Toba, kalian bisa mampir ke Kota Bali G, ya, sebuah asal dari berbagai marga Batak. Oke, kita lanjutkan ya pada video kali ini. Kita akan melanjutkan bagaimana memanfaatkan Tkinter ya, sebuah modul di dalam Python yang bisa dipakai untuk membuat graphical user interface untuk berbagai kasus ya. Dalam hal ini kita akan memanfaatkannya untuk eh, memproses sinyal digital dan citra digital ya. Kalau sinyal merupakan sinyal satu dimensi, kalau citra adalah sinyal dua dimensi atau dikatakan sinyal atau spatial information. Kalau video itu sinyal tiga dimensi, yaitu ada spasial dan temporal ya, karena ada setiap detik itu ada sekitar 30 sampai 50 bahkan ratusan frame ya. Setiap frame adalah sebuah citra digital. Oke, pada kesempatan ini kita akan mengimplementasikan masih tetap Butterworth ya. Sebuah tapis yang asalnya adalah sebuah tapis analog yang dikenal memiliki passband atau bidang pita frekuensi yang cukup datar ya, tanpa ripple atau riak di dalam pita passbandnya. Nah, pada kali ini kita akan merancang apa namanya atau menciptakan sebuah metode Butterworth bandpass ya, dengan masukan sinyal in ya, sinyal masukan order atau apa order filter order atau order tapis ya. Ini low cut adalah cut-off bawahnya, high cut adalah frekuensi cut-off atas ya. FS adalah sampling frekuensi atau frekuensi sampling. Karena nanti masukannya nanti berupa hertz, maka di dalam program kita ubah dulu menjadi apa namanya cutoff ternormalisasi 0 sampai 1 terhadap Nyquist rate, yaitu setengah dari sampling frekuensi. Jika sampling frekuensinya adalah 5.000, maka Nyquist rate adalah 2.500 ya. Nah, kita ubah dia. Kemudian hasil cutoff ternormalisasi tersebut kita jadikan masukan untuk metode butter ya, dari modul sci-fi dengan nama alias saya buat jadi ya, SIG. Nah, ini modulnya modul sci-fi ya, dari kelas signal. Ada metode di dalam kelas tersebut bernama butter ya. Dengan argumen bandpass salah satunya yaitu order filter juga low dan high ya, dibuat menjadi apa namanya tertata di dalam apa ini sebuah array ya. Terus analog false karena kita menggunakannya untuk tapis digital ya, ekuivalennya. Didapatkan numerator dan denominator dari tapis ya, B dan A. Dari B dan A kita dapatkan frekuensi di dalam Z domain. Kalau ini dalam S domain, kemudian menggunakan tapis field ya dari modul SciPy ya, signal dari SciPy, kelas signal dari modul SciPy. Nah, masukannya BA signal in ya. Keluarannya adalah signal tertapis, signal out, dan dijadikan nilai balik. Nah, kemudian plot IIR filtering kita tetap pakai ya di dalam implementasi Butterworth bandpass tersebut ya. Jadi tidak perlu kita tulis lagi ulang, jadi tinggal pakai. Nah, untuk form butter bandpass ya, selisihnya cukup dikit ya, sedikit dibandingkan dengan form yang telah kita ciptakan sebelumnya untuk implementasi low pass ya, Butterworth low pass. Bedanya hanya ada cutoff frekuensi 1 dan 2. Kalau low pass itu hanya 1 ya. Kalau kalau apa namanya bandpass ini ada 2 ya, untuk cutoff bawah dan cutoff atas.
di mana nilainya di entry widgetnya kita berikan untuk cutoff bawah itu 100 Hz dan cutoff atas itu 300 Hz. Kita lihat karena frekuensi sampling yang kita tetapkan itu nilai defaultnya adalah 1000 ya. Jadi secara Nyquist rate kita hanya bisa menyaring sinyal yang maksimum adalah setengah dari frekuensi sampling yaitu 500 ya, 0 sampai 500. Nah, untuk cutoff-nya kita desain dengan frekuensi bawah, frekuensi cutoff bawah itu 100 dan cutoff atas itu 300 ya. Oke, di sini kanvas sama, list box juga sama untuk menentukan dari sinyal-sinyal berderau sebagai sinyal uji ya. Oke. Hmm, sama untuk read and check input ya. Kita lakukan mekanisme exception ya untuk setiap variabel yang terlibat pada perhitungan. Terus di sini choose list widget untuk noisy ya. Ini di samping menghasilkan sinyal berderau juga di dalam setiap pemilihan dari list widget kita menghitung atau menentukan menggunakan Butterworth bandpass dari kelas filter utils ya dengan masukan Y adalah sinyal masukan, filter order adalah orde tapis, cutoff 1, cutoff 2 adalah cutoff bawah dan cutoff atas, kemudian sampling frekuensi ya, sesuai dengan filter metode Butterworth bandpass yang telah kita ciptakan pada kelas filter utils. Jadi ya, seperti itu untuk setiap kasus dari sinyal-sinyal masukan, sinyal-sinyal uji ya. Nah, di sini saya tetap kasih kalian program secara utuh ya tanpa kepentingan komersial. Tetapi kalian ketika merujuk nanti ketika menggunakannya kalian perlu merujuk buku saya yang akan saya tulis dalam berbahasa Inggris ya, yang akan dijual di Amazon maupun Google Books. Oke, tapi belum saya tulis ya. Saya ciptakan dulu proyeknya secara penuh, baru nanti saya tulis secara bertahap berikut dengan keterangan dari tiap kode ya, gitu ya prosesnya saya. Jadi proses penulisan buku itu bukan berjalan sesuai dengan secara linier ya. Jadi berbagai fase meski diselesaikan dulu filternya, kodenya baru kita jelaskan secara bertahap dan langkah demi langkah begitu ya. Oke, sekarang kita buktikan ya apakah program tersebut bisa dilakukan dan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini klik ya ada item menu Butterworth bandpass. Nah, di sini ada cutoff frekuensi 100, defaultnya kita kasih ya di entry widgetnya 300 Hz itu ya. Oke, noise amplitude 0,1 karena amplitudonya adalah 1 ya kita dalam programnya sinyalnya. Oke. Jadi intinya 10% dari amplitudo sinyal awal kalau kita kasih nilai defaultnya ini. Nah, ini adalah hasil ya dari penapisan bandpass ya. Di sini ada sinyal sinusoidal signal ya, sinyal sinusoidal berderau dengan noise amplitude 0,1 ya. Bisa Anda ubah juga jadi 0,2 jadi lebih berderau. Nah, ini adalah respon impuls dari tapis ya. Time domain, kalau ini adalah frekuensi response of filter ya dari tapis, yaitu ini adalah domain frekuensi dari tapis. Bisa kita lihat cutoff-nya sekitar 100 nih tepi bawahnya dan 300 sebagai cutoff atas. Ini adalah sinyal hasil penapisan ya di sini. Time domain juga ya. Bisa dilihat bahwa ini adalah informasi yang berada pada cutoff 100 sampai 300 ya. Nah, dari sinyal masukan ini. Anda bisa ubah misalnya cutoff frekuensinya awal bawah ya 50. Nah, bisa kita perhatikan di sini dalam sinyal keluaran itu semakin memiliki informasi awal karena informasi di dalam sinyal sinusoidal ini berada pada frekuensi 10 ya.
Kalau kita ubah lagi ini menjadi 5, maka dia akan semakin mendekati dari sinyal masukan karena sinyal masukan kita adalah frekuensi 10 ya. Oke, Anda bisa mengubahnya di sini misalnya band pass-nya itu sinyal masukannya misalnya di sini adalah 50 misalnya ya, diubah. Saya tidak masukkan dalam form ini. Nanti kalian bisa tambahkan sendiri ya dalam GUI-nya ya. Oke. Nah, ini misalnya Anda oh, lepas sudah selesai tadi video sebelumnya, ini band pass. Oke, Anda taruh ini frekuensi 50 ya. Nah, jika Anda saring dia di 100 sampai 300, maka sinyal informasinya tidak terlewatkan ya, tidak ditapis ya atau disaring dalam keluaran. Oke, kita taruh ini misalnya 10 ya, 10, maka dia akan semakin mendekati dari sinyal masukan. Kalau ini kita kasih 0,3 misalnya berderau, maka uh, apanya seperti ini ya. Kalau ini time period-nya kita ubah ya menjadi 0,2 saja supaya bisa kita lihat lebih detail. Nah, ini dia. Ini noise amplitude 0,5 misalnya. Nah, seperti itu ya. Misalnya 0,99 besar gitu. Nah, inilah sinyal masukan dan sinyal keluarannya ya. Oke. Kalau kita kembalikan lagi, nah terlalu besar ya. Oke, terus kalau kita ini ubah bisa juga 10 sampai 30 saja cutoff atasnya. Nah, seperti ini respon frekuensinya ya. Ini respon impuls dari tapis bandpass Butterworth. Oke, misalnya kita ubah lagi 50. Nah, bagaimana dia? Kalian pelajari dampak dari misal cutoff frekuensi atas dan bawah terhadap sinyal keluaran. Anda juga bisa mengamati filter order ya, order dari filter dampaknya terhadap keluaran ya. Nah, ini perhatikan juga, amati juga impulse response maupun frekuensi response dari tapis. Misalnya, seperti itu. 7. Anda juga bisa mencoba sejumlah sinyal masukan yang lain ya, seperti ini. Oke, misalnya Anda perbesar dia per supaya lebih global ya. Tampaknya ini dia. Oke, Anda bisa juga lihat misalnya dampak cutoff frekuensi bawah maupun atas ya ketika Anda ubah-ubah. Oke, begitulah ya. Semoga video ini bermanfaat bagi studi Anda dan penelitian Anda ya. Bagaimana menerapkan tapis memanfaatkan TK Inter Python dalam sinyal processing ya. Pada kasus ini adalah penapisan Butterworth atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Butterworth filtering, di mana kita bisa menyaring informasi pada frekuensi-frekuensi tertentu ya dari sebuah sinyal. Oke, sekian dulu ya dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi pemirsa semua. Salam Horas dari kami, Balige Academy. Horas.